Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Arika Winda. Di video kali ini aku ingin review dan tutorial sedikit sharing tentang gendongan bayi yang menurut aku sangat bermanfaat dan pengalaman aku sama baby. Oke, langsung aja video review gendongan kali ini aku akan membahas tentang stretchy wrap. Sebelumnya aku pengen sharing sedikit bahwa gendongan itu kan sebenarnya banyak banget tipe-tipenya ya. Ada yang stretchy wrap, ada yang terus gendongan kain jarik biasa, ada yang juga gendongan kaos juga banyak banget macamnya. Nah, di antara banyaknya itu sebenarnya itu semuanya kembali lagi ke kebutuhan mom semua ya. Gak ada yang bener, gak ada yang salah. Tergantung teman-teman nyamannya pakai apa gitu. Semuanya preferensi aja. Dan aku di sini hanya pengen sharing aja sejauh mana sih aku rasain bergunanya pakai stretchy wrap dan manfaatnya pakai stretchy wrap juga gitu. Aku juga sempat cari tahu sih gendongan yang paling menurut beberapa ahli yang direkomendasikan dan yang bagus itu adalah gendongan yang membuat kaki bayi itu ngebentuk huruf M atau M shape, karena ketika aku cari tahu bayi yang baru lahir itu tulang belakangnya itu berbentuk lengkung, jadi kayak ngelengkung gini loh, belum yang kayak orang-orang gede itu kan udah tegak ya. Nah dia tuh bentuknya ngelengkung huruf C gitu bentuknya, sehingga belum kuat ketika dia itu harus menopang tulang belakangnya. Makanya kenapa bentuknya C kayak gitu. Akhirnya gendongan yang bagus untuk bayi, terutama saat belum bisa nyanggah lehernya, adalah gendongan yang bisa menyesuaikan posisi alami bayi yang bentuknya C itu tadi, tulang belakangnya kayak gitu. Dengan membuka kedua paha ya dengan M shape itu bisa akhirnya tuh bikin bayi tuh ngebentuk ke alaminya dia, yaitu huruf C yang di tadi itu gitu. Caranya adalah dengan membuka kedua paha terus disanggahkan ke gendongan. Jadi mau nggak mau tuh dia tuh harus gini loh. Nah gini terus pantatnya itu nyanggahnya tuh ke gendongan stretchnya di bawah itu gitu. Pahanya itu tadi disanggah oleh gendongan wrap. Terus habis itu letak lutut itu lebih tinggi daripada tulang ekor, sehingga membentuk huruf M atau M shape. Dan posisi ini itu akan memberikan lingkungan yang sehat buat baby dan perkembangan tulang pinggul bayinya kayak gitu. Itu sih fungsinya dari M shape. Langsung aja, stretchy wrap kali ini yang akan aku review adalah dari Mikado. Sebenarnya banyak banget merek-merek stretchy wrap di luar sana, dan juga jenis-jenis stretchy wrap juga banyak, ada yang manual, ada juga yang instan. Nah, tapi yang kali ini aku akan review adalah yang manual. Nah, sebenarnya aku selama ini tuh pakainya gendongan jarik biasa, cuman gendongan jariknya itu yang lebar dan panjang. Kan ada ya kain-kain jarik yang itu tuh licin gitu loh kainnya, dan itu tuh lebarnya tuh nggak terlalu lebar. Itu aku nggak bisa pakai karena emang mungkin aku juga nggak kebiasa ya. Aku riset-riset, aku lihat-lihat review, pada akhirnya aku pengen nyoba stretchy wrap ini gitu, karena dia kan jenis gendongan yang membuat baby itu gendong bentuk kakinya menjadi M shape gitu ya. Terus pada saat baby aku 1 bulan itu sempet ada di fase dimana dia itu sering banget rewel karena kolik. Sebenarnya udah aku cari cara untuk mengatasi koliknya, cuman aku ngerasa kayak digendong di kain jarik terus itu rasanya agak pegel gitu loh. Akhirnya setelah aku riset-riset, jadi aku memutuskan untuk pilih stretchy wrap untuk percobaan gendongan aku gitu. Nah, pertama kali aku cari tahu stretchy wrap ini, aku langsung jatuh hati sama yang merek Mikado ini. Walaupun sebenarnya banyak banget merek-merek stretchy wrap lain, kayak misalkan ada Malil Kids kalau nggak salah, terus Baby Sultan lah, apa Elepas dan sebagainya, banyak banget. Tapi itu kembali ke teman-teman ya, mau yang mana itu juga nggak ada yang salah gitu. Nah, di gendongan stretchy wrap ini aku pilih yang manual karena aku ngerasa kalau yang manual itu nanti bisa dipakai ke semuanya gitu loh. Kayak misalkan kalau neneknya mau gendong atau ayahnya mau gendong tuh bisa juga pakai ini. Karena kan kalau yang instan itu kan harus ngikutin sama berat badan ibunya, atau ada ukuran-ukuran tertentu yang dia emang bener-bener fit gitu loh. Gak bisa dipakai ke orang lain yang mungkin bisa jadi beda bentuk tubuhnya sama ibunya gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk pilih stretchy wrap yang manual. Walaupun sampai sekarang juga ayah sama neneknya juga jarang banget pakai yang manual ini karena ngerasa ribet. Oke, aku akan coba langsung bahas aja stretchy wrap Mikado ini. Jadi kalau misalkan teman-teman beli gendongan stretchy wrap ini, teman-teman akan dapat 3 item kelengkapannya. Yang pertama itu pouchnya ini, jadi gampang banget dibawa-bawa kalau misalkan sering-sering pergi kayak gitu, tinggal dicantolin atau kadang aku masukin di bawah strollernya dia. Terus ini juga apa ya, ringkas gitu loh, kelihatannya kayak nggak gede banget kan, padahal di dalamnya tuh ada kain panjang banget gitu. Terus kelengkapan yang kedua adalah kita dapat manual book dari Mikado. Jadi ini kan
kan stretchy wrap ini termasuk gendongan yang agak tricky ya, nggak semua orang tuh bisa pakai, tapi dia nyediain manual booknya biar kita nggak kebingungan pas pakainya. Tapi aku akan coba untuk bikin tutorial pemakaian stretchy wrap ini di video ini biar semoga bisa memudahkan teman-teman semuanya. Terus yang ketiga adalah pemeran utamanya, yaitu gendongan stretchy wrap. Stretchy wrap Mikado ini bahannya itu kaos yang wrap dan menurut aku kokoh banget, tapi dia juga nggak kaku gitu, jadi tetap melar karena kan stretchy ya. Stretchy wrap Mikado ini punya panjang 4,5 meter, 4 meter setengah ya, dan dia punya lebar itu 45 cm. Tapi semakin ke pojok itu dia semakin lebarnya tuh mengecil gitu loh. Jadi ini kan lebar nih, masih lebar, terus di ujungnya tuh dia kayak gini. Jadi nggak terlalu lebar pas di ujungnya. Stretchy wrap ini selain dia bahannya itu stretchy dan nyaman, dia juga punya tanda bisa memudahkan kita memakainya gitu. Awal-awal aku pakai stretchy wrap ini tuh emang nggak seluas itu ya, kaku banget. Aku tuh sampai harus butuh kaca dulu untuk mau pakai, terus harus pelan-pelan dulu masukin babynya sampai mungkin sekitar 2-3 minggu aku kayak gitu. Tapi lama-lama aku jadi kayak udah kebiasa gitu, kayak bet terus udah, bahkan aku nggak pakai kaca dan aku tuh di tempat umum tuh udah bisa langsung pakai. Kadang orang tuh ngeliat, kok bisa sih gitu, padahal ya lama-lama kebiasa ya bisa aja gitu. Stretchy wrap Mikado itu punya logo kayak gini yang juga bagian dari tanda bahwa ini adalah posisi tengah ketika kita pakai stretchy wrap. Jadi tuh kita jadi tahu gimana cara pakainya, tuh tinggal nemuin logo ini aja, kita tinggal pakai bet udah tinggal gendong wrap, udah tenang deh kita gitu. Jadi menurutku malah praktis sih ya. Mungkin kalau orang-orang lihat kan agak rempong gitu ya, agak pakainya tuh nggak sepraktis itu, tapi menurutku karena kalau udah kebiasa jadi praktis, apalagi gendongnya bisa disambi yang lainnya, aktivitas lainnya, itu makin praktis lagi sih menurutku gitu. Dan stretchy wrap ini juga sebenarnya unisex gitu loh, bisa dipakai sama ayahnya karena kan unisex kan. Kalau misalkan kelihatan tuh penampilan tuh juga nggak ngefek banget gitu loh, nggak memperburuk penampilan ayah gitu. Stretchy wrap Mikado itu juga warnanya tuh estetik sih menurutku, karena warna-warna yang soft, ada juga warna hitam netral lah menurutku. Jadi oke juga buat penampilan ibu gitu. Pengalaman yang aku rasain selama pakai stretchy wrap adalah ketika baby itu udah ada di gendongan, rasanya itu kayak sekalipun ada ya beberapa part itu dia rewel. Maksudnya pas dia masuk ke wrap tuh kan nggak mungkin dari kondisi yang tenang terus langsung masuk gitu kan. Ada momen-momen yang pas dia lagi rewel terus aku masukin kan masih ada kerengki-kerengkinya dikit gitu kan. Tapi ketika masuk tuh beberapa menit aku peluk puk doang, terus aku kasih gitu doang, tuh dia mungkin nggak nyampe 5 menit udah agak tenang. Walaupun dia kadang agak, kalau misalkan baby aku sekarang usia 4 bulan kan masih sukanya gigit-gigit gitu ya. Nah di dalam wrap tuh dia masih gigit-gigit, cuman dia udah agak tenang, nggak serewel yang pas aku mau masukin ke wrapnya. Terus lama-lama tuh dia kayak tangannya tuh kayak ke aku gini loh, ke dadaku gini, terus dia makin anteng. Nah bahkan pas aku awal-awal pakai ketika dia umur 2 bulanan itu, pas dia masih sering kolik, itu dia sering banget langsung tidur masuk pas ke wrapku itu gitu. Walaupun awalnya tuh kadang masih nangis gitu masih cranky banget, kayaknya tuh nggak nyaman gitu kan. Pas aku masukin wrap tuh dia kayak langsung gitu loh. Nggak seinstan itu sih, cuman aku hanya perlu effort puk doang sebentar aja, mungkin bisa 10 kali puk itu dia tiba-tiba udah kayak udah mau ngantuk, mau tidur gitu. Dan dia bisa digendongan itu lama tidurnya dan nyaman kayak gitu. Yang paling aku suka dari stretchy wrap adalah kita bisa hands free, bisa ngapa-ngapain sambil ngetik. Aku sering banget pakai stretchy wrap ini sambil aku tuh garap kerjaan gitu kan, ngerjain sesuatu gitu, entah itu kerjaan kantor, entah itu kadang aku juga cuci botol gitu kan. Cuman kalau masak aku nggak berani ya. Terus habis itu kadang juga aku sambil racing baju gitu, itu bisa banget gitu. Dan menurutku itu jadi useful menurutku ya. Jadi karena jadi hemat waktu, terus jadi kita lebih produktif walaupun sambil gendong dia. Setiap bayi tuh menurutku pasti punya fase dimana dia paling senang digendong. Kalau ditaruh tuh bangun, itu pasti ada fase kayak gitu menurutku sih. Itu untuk mengatasinya, karena dia nggak bisa ditaruh, jadi kita nggak kehalang aktivitas lainnya. Jadi lebih enak pakai stretchy wrap, terus kita bisa ngapa-ngapain tanpa perlu kehalang gitu loh gitu.
Cuman emang kelemahannya stretchy wrap ini tuh kan dia langsung nempel di kita ya. Kalau misalkan kita lagi pakai baju tebel dan dia juga babynya juga lagi pakai baju tebel, kadang bikin keringetan babynya, terutama ketika di kondisi yang nggak sejuk gitu loh, yang ruangannya nggak sejuk, itu bisa kadang bikin babyku tuh sempat keringetan waktu itu. Karena dia tuh seringnya kalau udah masuk grup tuh seringnya udah tidur kayak gitu. Aku salah juga sih pakai ini tuh pas aku lagi acara kondangan kayak gitu kan di rumah saudara. Jadi dia agak mungkin gerah gitu loh. Akhirnya aku mulai tahu polanya ketika aku akan pakai stretchy wrap, otomatis aku harus pakein dia baju yang agak tipisan dikit, dan aku juga jangan pakai baju yang tebal-tebal banget karena itu bikin dia gak nyaman tidurnya. Aku juga sempat pakai stretchy wrap ini pas lagi main di wahana wisata. Itu dia tidurnya nyaman banget. Naik kereta-keretaan yang di wahana itu dia nggak bangun sama sekali. Jadi dia mungkin kayak rasanya dipeluk gitu ya. Terus dia tuh juga gampang gitu loh buat ditutupin pakai kerudung gitu kan. Jadi kalau misalkan ada panas kita nggak perlu lagi ini. Oke, langsung aja aku akan coba praktekin gimana cara pakainya gendongan ini.